Dan saya tidak berencana membangun hanya benda mati. Saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Karena kelihatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Tugu Peti Mati COVID-19 di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tugu ini seiring dengan terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, bahkan beberapa hari ini terus mencetak rekor, maka para kepala daerah di Indonesia perlu sigap mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona. Bila Ridwan Kamil yang selalu klimis itu memilih menjadi sukarelawan uji vaksin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan ikut menjadi relawan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Kesehatan pribadi, maka Forkominda pun akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin. Sehingga kalau pimpinannya juga melakukan, insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses vaksin ini berjalan dengan. Lalu Khofifah Indar Parawansa memakai doa penangkal corona yang membuatnya mendapatkan penghargaan super bergengsi. Menurut Ibnu Sina, ketakutan itu sendiri sudah setengah dari penyakit, dan ketenangan juga setengah dari kesembuhan. Maka saya ingin mengajak kita semua membaca doa itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kemudian Ganjar Pranowo dengan gaya-gayeng dan gaulnya mempromosikan gerakan Jogo Bojotonggo Jogo Tonggo. Pemirsa, Jogo Tonggo menjadi strategi Jawa Tengah menghadapi pandemi COVID-19. Maka Anies memilih gaya super yang berbeda. Ia menangani corona dengan menggunakan instrumen peti mati. Iya, peti mati. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Tugu Peti Mati COVID-19 di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tugu ini di Provinsi DKI Jakarta yang kasus penularan COVID-nya semakin mencetak rekor, Gubernur Anies Baswedan membangun sebuah monumen berupa tugu-tugu peti mati di beberapa titik di Jakarta. Di Jakarta Timur, tugu tersebut dibangun di 10 lokasi. Lalu di Jakarta Utara, tugu peti tersebut dibuat di Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hanya membangun tugu peti mati, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan hukuman masuk peti mati sebagai salah satu sanksi bila ada penduduk yang tidak memakai masker. Tujuannya adalah agar pelanggar dapat merenungkan suasana batin sebagai korban COVID. Masalahnya, bagaimana jika salah satu pelanggar yang masuk peti itu sudah terpapar COVID? Apakah mereka yang nantinya bergantian masuk peti tersebut justru akan ikut terpapar? Tentu saja Anies sudah mengantisipasi hal itu. Selain itu, di Jakarta Satgas COVID-19 melakukan sosialisasi bahaya corona dengan mengarak peti mati di jalan raya. Lagi-lagi berhubungan dengan peti mati. Para pengguna jalan dihentikan untuk menyaksikan parade orang-orang menggunakan APD lengkap sambil menggotong peti. Ngeri bukan? Peresmian Tugu Mati di Jakarta sempat memicu reaksi negatif dari para netizen. Bikin tugu peti mati katanya untuk memperingatkan bahaya COVID-19. Pas peresmian banyak tuh yang berkerumun. Ngapain berkerumun gitu? Masa kalah sama anak-anak sekolah yang belajar online, bapak malah ngumpul-ngumpul gitu? Itu peti kayu, kena panas hujan, lapuk hilang tanpa bekas, besoknya bikin anggaran terus. Gini aja terus. Cuit para netizen. Ya, tugu peti mati tersebut justru menerima respon yang kurang baik. Salah satunya dari politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan yang menilai jika kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI itu tidak jelas. Kekesalan Ferdinand itu kemudian disampaikan melalui akun Twitter pribadinya @ferdinandhayan3. Ia juga menilai nasib warga Jakarta tidak baik karena memiliki gubernur seperti Anies. Menurutnya, kebijakan yang dicetuskan Anies dalam penanganan COVID-19 ini tidak jelas arahnya. Saya kalau melihat foto ini rasanya ingin memaki. Untung saya masih bisa mengendalikan emosi. Sial betul nasib Jakarta punya gubernur seperti ini.
Peti mati dibuat, demo diizinkan, kerumunan diizinkan, ganjil genap dilakukan. Anda tidak jelas kebijakannya, Nis, cuit Ferdinand. Bahkan sebelumnya, peresmian Tugu Peti Mati yang dibangun di 10 lokasi di Jakarta Timur tersebut rupanya mendapat kritikan pedas dari warganet. Bahkan banyak yang mengingatkan komentar Anies terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilgub sebelumnya. Yang Anda sebutkan semua itu adalah benda mati. Dan saya tidak berencana membangun hanya benda mati. Saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Bilang ke Basuki_BTP hanya fokus membangun benda mati. Nyatanya sekarang malah membuat monumen peti mati. Cuit salah satu seorang netizen. Menurut Anda, apakah nantinya strategi peti mati Anies ini akan berhasil? Apa mungkin sebelum mengambil strategi ini, Anies juga telah merenungkan kehidupannya sendiri? Bahwa sehebat apapun jabatan dan tunjangan seseorang, ujung-ujungnya pasti mati juga. Tak perlu menghalalkan berbagai cara, apalagi menghabis-habiskan anggaran hanya untuk mencapai satu tujuan yang sementara saja. Bukan begitu, Pak Anies?